Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Terimalah votum. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur atas kasih-Nya kita dapat beribadah kembali pada hari ini. Alam semesta yang kita nikmati saat ini adalah ciptaan Tuhan Allah yang Esa. Untuk itu hendaklah selalu bersyukur dan menyembah Dia. Mari bersama kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Tuhan Allah yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Pencipta, langit dan bumi beserta isinya. Bahkan Engkau menganugerahkan anugerah yang luar biasa bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kembali kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, hanya kepada Tuhan saja kita datang dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita, agar hidup kita disucikan dan dikuduskan Tuhan, sehingga hidup kita layak senantiasa dalam pimpinannya. Mari Bapak Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian, Oh Tuhanku, selidiki hatiku.
marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji di dalam Yesaya 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala perbuatan dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sadar siapakah diri kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang hina. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan dosa. Lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan, lewat hati kami yang tidak tertuju kepadamu. Kami sering kali mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ketika melihat diri kami sesungguhnya malu. Tetapi kami bersyukur ketika kami jatuh di dalam dosa, anugerah-Mu cukup untuk membangkitkan kami, untuk mengarahkan kami kembali ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika kami berdosa, Engkau mencari kami, Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak akan mampu. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami sadar kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah sekali lagi Roh-Mu yang kudus dan suci itu memenuhi kehidupan kami. Sehingga pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, hati kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pengampunan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4:23 sampai dengan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebagai respon dan syukur kita setelah diampuni, tentu kita mau bertekad hidup lebih mengandalkan Tuhan. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tentunya kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan tak berarti lagi. Mari bersama saya mengajak Ibu Saudara mengangkat pujian seperti yang Kau ingini.
pada hari ini mari kita buka Alkitab kita. Bacaan bertanggapan terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Bila sudah diketemukan, mati dan bangkit dengan Kristus, ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11 bersama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan tanggapan kita pada hari ini. Biarlah kita mau merenungkannya, terlebih kita menjadi pelaku firman. Tiada mustahil bagi Tuhan ketika kita berserah dan berharap penuh pada kuasa-Nya dan rancangannya. Tetaplah setia ikut panggilannya sampai akhir hidup kita. Mari bersama kita akan pujian lagi dengan pujian Sampai Akhir Hidupku. Lebih dari siapa
marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bacakan ayat mas kita pada hari ini yang terambil dari Roma 6 ayat 12. Kita baca 2 kali. Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekali lagi. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikian ayat mas kita pada hari ini. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, sebab Dia Maha tahu dan menilai hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan diberkati oleh hamba-Nya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk boleh bersama menyambut firman Tuhan dengan diiringi dengan pujian Tetap Setia. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pimpinan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin supaya firman-Mu sungguh-sungguh boleh menyelidiki setiap hati kami yang terdalam ya Tuhan. Apakah sungguh hidup kami mengasihi Tuhan? Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, sungguh-sungguh tidak hanya kami dengarkan ya Tuhan, tetapi kami mau diperiksa oleh kebenaran firman-Mu, dan kami mau dibentuk dan diproses oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara, bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini tema kita adalah menanggalkan manusia lama. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27.
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saya rindu membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mungkin saudara pernah melihat lukisan Last Supper atau perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci. Ini adalah sebuah mahakarya yang begitu luar biasa indah. Nah, saudara, ada kisah menarik di balik penyelesaian lukisan perjamuan terakhir ini. Saudara, lukisan ini adalah lukisan yang dikerjakan belasan tahun lamanya. Kenapa begitu lama dikerjakan? Saudara, karena Leonardo da Vinci itu harus mencari model wajah yang cocok untuk kemudian dapat dituangkan dalam lukisan. Total ada 13 model wajah yang diperlukan. 12 untuk murid-murid, 1 untuk Tuhan Yesus. Jadi Da Vinci itu perlu berkeliling kota Italia pada waktu itu untuk mencari model wajah yang cocok untuk kemudian dia bisa lukiskan. Paling tidak saudara mendekati karakter aslinya. Dan salah satu model yang sulit untuk dicari ya tentu saja Tuhan Yesus. Saudara, dalam misa di minggu pagi, kemudian Da Vinci itu melihat seorang pemuda dalam paduan suara gereja. Pemuda itu bernama Pietro Bandinelli. Yang menurut Da Vinci, Bandinelli ini tepat untuk menjadi model wajahnya Yesus. Terlihat penuh kasih, kelembutan, dan belas kasih. Dan saudara, setelah menyelesaikan figur Yesus di dalam lukisan, ada satu tokoh lagi yang sulit ditemukan. Dan dia adalah Yudas Iskariot. Saudara, hampir 10 tahun berlalu, tetapi Da Vinci itu belum juga menyelesaikan lukisannya. Sebabnya apa saudara? Karena dia tidak dapat menemukan model yang tepat untuk menggambarkan Yudas Iskariot. Dia menginginkan seseorang yang wajahnya ditandai dengan keputusasaan, kejahatan, keserakahan, dan dosa. Dan satu ketika saudara, ketika dia berkunjung ke penjara, dia melihat seorang pria di penjara yang wajahnya itu adalah model sempurna untuk Yudas Iskariot. Dan kemudian pengaturan dibuat supaya orang tersebut bisa menjadi modelnya Da Vinci. Saudara, akhirnya proses penyelesaian lukisan perjamuan terakhir pun dilanjutkan. Saudara, pada saat proses pelukisan hendak dimulai, pria yang dari penjara ini kemudian berkata, "Pak Da Vinci, apakah Pak Da Vinci sudah tidak mengenali saya?" Tentu Da Vinci bingung dong saudara, dia gak pernah ketemu orang ini sebelumnya. Dia tidak pernah berjumpa dengan orang ini sebelumnya. Dan kemudian pria itu mengatakan, beberapa tahun yang lalu saya duduk di kursi ini untuk menjadi model lukisan Bapak. Saya adalah Pietro Bandinelli. Dulu saya menjadi model bagi wajah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hidup saya beberapa tahun ini belakangan begitu rusaknya, begitu jahatnya, sehingga saya harus mendekam di penjara. Dan sekarang saya menjadi model
wajah tokoh Yudas Iskariot. Saudara yang terkasih, bukankah apa yang dialami oleh Bandinelli merupakan tantangan terbesar kita sebagai orang percaya? Dalam beberapa waktu kita bisa menjadi mirip seperti Yesus Kristus. Kita begitu rohani, kita begitu luar biasa, kita dipenuhi dengan belas kasih. Tetapi beberapa waktu di dalam kehidupan kita, kita bisa mirip seperti apa yang ditampilkan oleh Yudas Iskariot. Saudara, pertanyaan pentingnya, selama kita mengikut Kristus, kita lebih mirip yang mana? Selama mengikut Kristus, kita lebih mirip yang mana? Kita lebih mirip Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah gambaran kehidupan yang baru, atau kita lebih mirip Yudas Iskariot, itu adalah gambaran kehidupan kita yang lama. Saudara, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, jemaat Efesus pun menghadapi permasalahan serupa. Pertanyaan yang sama adalah mereka lebih menghidupi yang mana nih? Manusia yang baru atau manusia yang lama? Dalam mengikut Tuhan mereka sering kali tidak konsisten. Gampang sekali diombang-ambingkan, sebentar rohani, sebentar rohana. Sebentar bertobat, sebentar berbuat maksiat. Sebentar menghidupi manusia lama, sebentar mereka ingat manusia baru mereka. Karena itu saudara, pada ayat yang ke-17 Paulus berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini? Paulus kemudian menjelaskan mereka sebagai orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Hati yang gelap jauh daripada Allah, bodoh dan dekil. Sehingga kemudian mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Mereka suka berdusta. Mereka suka mencuri, mereka suka mendendam dan marah. Saudara, penjelasan ini, deskripsi ini adalah gambaran dari kehidupan manusia lama. Manusia lama itu selalu memikirkan sesuatu yang sia-sia. Hatinya dipenuhi dengan kegelapan. Hidupnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Intinya saudara, gambaran manusia lama adalah gambaran di mana kita ingin dipuaskan. Pusat kehidupan adalah diri kita. Kita ingin meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingin memisahkan kehidupan kita daripada Tuhan. Pusat kehidupan adalah diriku sendiri. Adalah untuk kepuasan diriku sendiri. Saudara, dengan menjabarkan kehidupan lama, kemudian Paulus sekaligus ingin mengingatkan mereka mengenai identitas mereka yang baru. Paulus mengatakan, tetapi kamu bukanlah demikian. Kenapa bukan demikian? Karena mereka telah belajar mengenal Kristus. Karena mereka mendengar tentang Dia. Karena mereka menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, inilah yang hendak ditekankan oleh Paulus. Bahwa ketika mereka telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, mereka sekaligus menerima status yang baru di dalam Tuhan, yakni hidup sebagai manusia baru. Saudara, mereka perlu menyadari bahwa dulu mereka adalah hamba dosa. Mereka ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Mereka pun harusnya binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Tetapi sekarang oleh karena anugerah Tuhan, mereka percaya dan menerima kebenaran Tuhan. Karena itu perubahan status itu dapat terjadi. Mereka berubah status dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara, perubahan status menjadi manusia baru ini terjadi prosesnya hanya sekali. Tetapi proses untuk menjalaninya saudara, itu adalah proses seumur hidup. Kita menerima Tuhan Yesus sekali, kemudian kita diproses menjadi manusia baru. Dan ketika kita menghidupi manusia baru itu adalah proses seumur hidup saudara. Saudara, yang sering kali jadi problem begini saudara. Semua orang Kristen di dalam menjalani hidup manusia barunya, dia itu tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi dia hanya sekedar mau menerima percaya kepada Yesus Kristus. Dia hanya mau menerima status sebagai manusia baru. Tetapi untuk melakukan, untuk diproses menjadi manusia baru, banyak orang Kristen tidak mau.
Saudara, percaya tanpa melakukan itu tidak akan memberikan dampak apa-apa di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan orang lain. Kita mesti tahu saudara, iblis juga percaya kepada Tuhan. Tetapi iblis tidak pernah mau menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi kita berbeda bukan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, tentu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah banyak hari ini orang Kristen yang hanya mengambil keuntungan dari percaya kepada Kristus? Hidupnya ingin diselamatkan, hidupnya ingin diberkati, hidupnya ingin ada kesehatan demi kesehatan. Tetapi diminta untuk meninggalkan kehidupan yang lama, banyak orang Kristen yang hitung-hitungan, rasanya berat sekali. Saudara, keyakinan yang sejati kepada Kristus itu bukan hanya sebuah konsep. Oke, aku menerima manusia baru. Dan kemudian berhenti, tidak melakukan apa-apa. Saudara, keyakinan yang sejati kita kepada Kristus itu bukan hanya konsep, tapi suatu identitas dan gaya hidup. Masalahnya kita sering hanya berhenti pada identitas kita. Kita tidak berubah di dalam cara hidup kita. Saudara, identitas kita yang kita miliki sekarang ini adalah manusia baru. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Kita dituntut untuk memiliki gaya hidup yang mencerminkan kehidupan manusia baru itu sendiri. Saudara, karena itu Paulus pun juga bukan hanya sekedar bicara tentang identitas mereka sebagai manusia baru saja. Paulus tidak hanya memberitahu, kamu itu udah manusia baru, cukup. Enggak, saudara. Tetapi Paulus kemudian melanjutkan dan meminta mereka itu punya gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang terus-menerus dibaharui. Dan tandanya bahwa mereka hidup dalam manusia baru adalah begini saudara. Ya, firman Tuhan mencatat di dalam Efesus 4. Kalau dulu mereka suka bohong, sekarang mereka harus mengatakan kebenaran demi kebenaran. Kalau dulu mereka suka marah-marah, kendalikan diri. Dan bahkan selesaikan masalahmu kepada orang. Kalau dulu suka mencuri, bekerjalah, menghasilkanlah, dan berbagilah kepada sesama. Kalau dulu banyak perkataan kotor keluar dari mulutmu, mari katakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang mendorong. Kalau dulu ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, maka sekarang kamu harus ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara, ini daftar yang Paulus lihat di dalam kehidupan jemaat Efesus. Saudara, kehidupan manusia itu banyak sekali gitu ya jenisnya saudara. Kita mungkin bisa data satu-satu, kita pernah berbuat apa. Kita pernah berdosa di dalam hal apa, kita pernah berbuat dosa di dalam hal apa begitu saudara. Itu banyak sekali daftar-daftarnya kalau kita mau daftarkan di dalam kehidupan kita. Dan itu harus ditinggalkan semuanya saudara. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus menghidupi manusia baru kita. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri, hidup dalam manusia lama tentu punya kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Karena ujungnya dari semua perbuatan dan apa yang kita pikirkan itu ujungnya ya kepada diri kita sendiri. Kepada kepuasan diri kita sendiri. Tapi sadarkah saudara, hidup di dalam manusia lama adalah sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang membuat kita kotor. Saudara pernah gak mendengar iklan Rinso yang berkata begini, belajar kotor itu baik. Saudara, dalam konteks anak-anak bermain kotor-kotoran pada waktu itu, mungkin tujuannya baik supaya mereka belajar sesuatu. Tetapi di dalam konteks dosa, tentu ini tidak berlaku saudara. Ibarat kita bermain di kolam lumpur, kita kemudian menikmati, kita bahagia berkubang di dalam kolam lumpur itu. Yang padahal kolam lumpur itu sangat menjijikkan. Kita tidak sadar, kita merasa bahagia, kita merasa senang ada di kolam lumpur itu. Padahal itu adalah sesuatu yang menjijikkan saudara. Saudara, mungkin saudara juga pernah punya pengalaman atau melihat teman yang sedikit jorok. Di mana teman saudara atau orang lain itu pakai pakaian yang itu terus setiap hari. Tidak dicuci pakaiannya. Hingga kemudian pakaiannya itu mulai kumal, menimbulkan bau yang tidak sedap. Saudara, mungkin saat kita kemudian tegur orang itu merasa biasa-biasa saja. Mungkin sekali waktu dia akan ingat, oh iya ya, ternyata bajuku tuh udah kumal, udah bau begitu. Tapi kalau itu memang menjadi habit,
menjadi kebiasaan, kemungkinan besar saudara dia akan balik lagi untuk pakai pakaian yang seperti itu setiap hari. Saudara, itulah gambaran kehidupan kita di dalam manusia lama. Manusia lama itu ibarat baju yang kita pakai terus-menerus tanpa pernah kita ganti. Kita mungkin merasa baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar baik. Nah sekarang baju yang kotor itu, yang kita pakai setiap hari itu, yang kita tidak sanggup tanggalkan itu saudara, yang menjijikkan itu kemudian digantikan oleh Tuhan dengan pakaian yang baru. Dan terus dibaharui setiap hari saudara. Supaya hidup kita menjadi hidup yang wangi, hidup yang menyegarkan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kehidupan manusia baru saudara. Saudara, seperti apa kata firman Tuhan yang juga ditujukan kepada Efesus, dan tentu saja saudara ini menjadi pengingatan bagi kita. Firman Tuhan berkata, tetapi kita bukanlah demikian. Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Kita telah mendengar tentang Dia. Kita telah menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena itu saudara, mari kita tanggalkan manusia lama kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menghidupi manusia baru yang terus-menerus dibaharui oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami sulit sekali meninggalkan manusia lama kami. Ada banyak hal yang kami lakukan mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Kami sering kali berkubang di dalam dosa-dosa yang itu-itu saja ya Tuhan. Kami menikmatinya, kami menyenanginya ya Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa ketika kehidupan kami di dalam dosa, itu sangat menjijikkan. Itu sangat tidak menyenangkan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau hidup di dalam identitas yang baru, yaitu manusia baru kami ya Tuhan. Tapi kami tidak mau berhenti sampai di sini saja ya Tuhan. Kami mau memiliki gaya hidup yang benar di hadapan-Mu. Supaya hidup kami ya Tuhan terus-menerus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama saudara, kita doakan untuk jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Ayang untuk pemulihan pasca operasi tulang tempurung lututnya. Kita juga berdoa untuk Ci Afong, Ko Agus, dan Jejep di dalam masa pemulihannya juga. Kita juga berdoa untuk saudari Sandra, cucu Ci Awan yang sedang di Bali. Kita doakan supaya Tuhan juga pulihkan keadaannya. Kita juga doakan untuk Bapak Sugi Hasan, untuk Ibu Lili Hasan, untuk pemulihan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto, Ko Hendrik, Papa Ibu Hernoni. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang boleh pulihkan kesehatannya. Dan yang kedua saudara, kita berdoa untuk Indonesia, untuk proses vaksin. Supaya boleh berjalan dengan baik, dan kita juga doakan untuk proses perbaikan ekonomi di Indonesia. Kita tahu di masa pandemi ini begitu sulit, tapi kita percaya Tuhan yang akan menolong Indonesia supaya bisa bangkit di dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir saudara, kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ayang yang pemulihan pasca operasi tulangnya. Tuhan, kami mohon Engkau juga boleh berkati, berikan kekuatan kesembuhan untuknya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Agus, untuk Ci Afong, untuk Jejep di dalam masa pemulihan ya Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang tidak mudah dilalui, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Pulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudari Sandra, cucu Ci Awan yang saat ini sedang di Bali. Engkau juga boleh berkati ya Tuhan untuk pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ko Yuyu, untuk Ibu Lili Hasan ya Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri yang juga boleh menjamah ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan
untuk mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kosengta yang harus terus menerus cuci darah ya Tuhan. Kami mohon Kau berikan kekuatan lebih untuknya ya Tuhan, boleh melalui ini semua ya Tuhan. Di dalam proses-proses ini ya Tuhan, kami tahu itu tidak mudah dilalui, tapi kami percaya tangan kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ko Hendrik yang beberapa waktu lemah ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh berkati untuk ginjalnya ya Tuhan, untuk cuci darahnya ya Tuhan, untuk bagian matanya ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh pulihkan keadaannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Hernoni yang saat ini di Singapura ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh berkati untuk segala proses pengobatan yang tengah dijalani ya Tuhan. Ada kuat kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini sedang terbaring lemah ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh berkati mereka ya Tuhan, satu demi satu ya Tuhan. Engkau boleh berikan kesehatan, Engkau berikan pemulihan kepadanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang lanjut usia, Engkau juga urapi ya Tuhan di masa tua mereka ya Tuhan. Mungkin ada banyak kelemahan-kelemahan tubuh yang mereka alami ya Tuhan, tetapi biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga memohon untuk Indonesia. Kami bersyukur vaksin yang sedang berjalan ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mengurapi ya Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan di dalam proses vaksin ini ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, secara khusus di bagian ekonomi, bidang ekonomi ya Tuhan. Kami tahu di masa pandemi ini Indonesia carut marut di dalam hal ekonomi. Tetapi kami mohon ya Tuhan, Engkau juga boleh pimpin ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Boleh bangkit kembali ya Tuhan, dan boleh memperhatikan banyak orang kembali ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin yang ada yang Kau percayakan ya Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa segala pergumulan pribadi kita. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami bisa menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau boleh menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari Bapak Saudara, kita menutup doa-doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita telah diberkati firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, Tuhan akan sediakan.
Bapak Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan berkat firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah menjadi penerang dan jalan hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah mengumpul kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat serta pengutusan oleh hambanya. Doksologi. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Biar ya Tuhan kami sekali lagi menghidupi akan manusia baru kami ya Tuhan. Kami menjalani proses demi proses di dalam kehidupan kami yang baru ya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, boleh memimpin kami, boleh menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk, silakan bersaat teduh, selamat hari Minggu.